amal taklim. yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Wahyu Hidayati, yang saya hormati Ibu Dwi Riani, yang saya sayangi teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, saya akan membacakan isi dari acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Wahyu Hidayati. Yang ketiga, inti dari pertemuan hari ini yaitu aksi nyata yang akan dibimbing oleh Bu Dwi Riani. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kami persilakan tempat temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ibu semuanya. Alhamdulillah ibu semuanya pada pagi siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan sempat. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Mari kita syukuri dengan ucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu semua yang kami hormati, Bu Aji sangat memberikan apresiasi penghargaan kepada Ibu Dwi Riani SPD. Alhamdulillah setelah lolos sebagai guru penggerak, dan tugas guru penggerak adalah menggerakkan ibu-ibu guru, dan saya berdoa semoga ibu-ibu yang lain tergerak untuk mencoba mendaftar menjadi guru penggerak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan tapi insya Allah pasti, mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak. Dan berarti guru penggerak itu kan itu memang tugas guru penggerak, tugasnya tiap hari harus menggerakkan kepada semua guru-guru. Walaupun Mbak Dwi Riani dengan menggebu-gebunya dua inisiatif kok impiannya itu melambung sampai ke langit, tapi tanpa bantuan dukungan dari pihak teman-teman, kepala sekolah. Makanya kemarin kan ada kolaborasi gitu kan, kolaborasi. Semuanya itu tidak akan berjalan dengan baik. Ya tidak hanya Bu Dwi Riani, siapa saja kepala sekolah apik nek gurune ra mendukung ora mlaku. Gurune maju, kepala sekolah ya ora mendukung, tidak membiayai, ya tidak jalan. Jadi semuanya itu kolaborasi, saling bantu-membantu, saling berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Untuk itu marilah jiwa persatuan, jiwa kekompakan, jiwa kebersamaan harus kita pupuk, kita tingkatkan agar semuanya nanti semuanya berhasil. Karena semuanya nanti kabeh sakjane mengken tenan, siapa mesti ora bakal urip dhewe tanpa membutuhkan pertolongan orang lain. Ya intinya begitu. Maka untuk itu marilah kita siap-siap mendengarkan apa yang disampaikan aksi nyata Ibu Dwi Riani. Kita dukung, kita support, proaktif agar acara hari ini berjalan dengan mudah dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sekian, banyak pesan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Wahyu Hidayati yang telah menyampaikan sambutan. Yang ketiga, inti dari pertemuan ini saya kepada Ibu Dwi Riani, waktu sepenuhnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nggak usah formal-formal banget ya Bu. Yang penting saya menyampaikan ini dari kegiatan guru penggerak yang sudah saya laksanakan kurang lebih 3 bulan. Ini adalah ringkasan dari modul 1 yang kemarin sudah saya laksanakan.
Dan saya dari pihak penggerak bertugas untuk mengimbaskan ke ibu-ibu semua. Semoga bermanfaat. Amin. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan pada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat yang sama dalam rangka aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Yudayati yang telah memberi kesempatan ke saya untuk memaparkan aksi nyata tentang budaya positif. Terima kasih juga kepada teman-teman telah antusias mendukung dan mengikhlaskan uang waktunya mengikuti acara ini. Langsung saja ya ibu-ibu, kita mulai. Tak sepanjang budi yang ya, dimulai dengan Bu Dwi punya permainan. Nah, permainan. Ada game ini kayaknya. Bu Dwi menginginkan ada dua guru di sini. Siapa yang mau maju ke depan? Dua guru. Bu Ida sama Bu Dita, saya bilang. Ya, Bu Dita sama Bu Ida boleh maju. Oh, Bu Isti, boleh. Bu Isti sama Bu Dita. Wah, ini tim nyebutnya. Ya, nanti ini Bu Isti sebagai A, Bu Dita sebagai yang B, ya, yang B. Ya. Bentar, Dewi menyukai kertas. Silakan. Bu Isti sama Bu Dita menulis. Di sini terserah mau menulis apa atau gambar juga nggak apa-apa. Bebas ya? Bebas. Silakan. Bebas, terus dikepel, mau dikepel, dilemet, dikepel. Sudah. Bu Dita udah belum Bu Dita? Bentar. Oh bentar, baru menulis. Bergantian ya nanti ya. Nah, di sini mau Bu Dita dulu atau Bu Isti dulu? Bu Dita. Bu Dita dulu. Oke. Nah, nanti Bu Isti, bagaimana cara Bu Isti itu merayu? Kamu kepel ya Bu Dita ya? Bu Dita kepel. Jangan sampai kertas ini. Bagaimana usahanya Bu Isti? Usahanya Bu Isti merayu Bu Dita. Merayu bahasanya. Merayu mau diapain? Mau dikit-dikit, mau di pokoknya terserah. Sampai kertas itu bisa Bu Isti bawa. Ambil itu dengan cara merayu. Merajut. Bagaimana caranya? Merajut itu nasu ya? Iya. Manja. Ya, pokoknya tugasnya Bu Isti itu sebisa mungkin bisa mengambil kertas dari Bu Dita. Tugasnya Bu Dita sebisa mungkin mempertahankan ben ora iso diambil sama Bu Isti. Ya. Yo. Bu Isti ya, disimpan dulu. Nanti bergantian. Oke, siap. Bu Isti. Oh iya, gitu boleh. Ya, dimulai. Bu Dita harus berusaha mempertahankan. Kamu udah pakai juga. Sampai hitungan 10. Kalau belum berhasil nanti bergantian. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhasil nggak Bu Isti? Tengok lagi jauh ya Bu Isti. Nah, sekarang bergantian Bu Dita. Wah, boleh? Sakit katanya. Boleh. Sekarang bergantian Bu Dita. Nah, caranya Bu Dita boleh merayu, boleh. Pokoknya punya ide. Ya,
Dimulai ya. Dimulai. Biasa olahraga. Cantik deh. Puisi cantik. Kasih amplop katanya. Nilai saya nggak Mau kasih ya mas. Kalau benar dikasih. kantor. Masih kalau ibu duit nggak boleh. Sebisa mungkin mempertahankan. Ada bisa. Ini suka peluk-peluk oke. Nggak ada kayak Pak Yoga. Wow, ini ya. Yang ini. Iya. Rapat ya. Sebisa mungkin dipertahankan, sebisa mungkin Bu Dita bisa mengambil. Kok rasa kalau saya diganti? Yo, ayo Bu Dita. Dua. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, stop. Berhasil nggak? Oh, nggak berhasil ya. Oke, terima kasih Bu Isti sama Bu Dita. Kita beri tepuk tangan telah bermain game. Ya, ayo lanjut Bu Ida. Nah, dari game ini apa yang ibu-ibu dapatkan? Apa? Keinginan. Keinginan. Tapi harus apa ya? Gimana disebut gimana tuh? Harus sampaikan ini ya. Nah, inilah yang namanya dengan teori kontrol. Jadi anak itu meskipun kita masuki, kita rayu, kita beri masukan, kita dengan fisik, dengan bujukan, kalau anak itu tidak menginginkan dengan kesadaran dirinya, maka itu akan tidak terwujud. Nah, bagaimana caranya biar anak itu terpengaruh dengan bisa terpengaruh dengan bujukan kita. Nah, itu perlu dengan namanya masukan dari intrinsik biar bujukan, oke, kemauan dari dalam, biar anak itu berkeinginan sesuai dengan kemauannya beliau si anak. Nah, seperti itu. Intrinsik itu bisa kita terapkan seperti ajarannya Ki Hajar Dewantara yang sekarang, karena guru penggerak itu ternyata intinya tentang teori-teori Ki Hajar Dewantara Bu. Nah, seperti yang ini yang mengarah ke Tuturi Handayani, ya betul itu tiga itu. Terus ada lagi itu Bu yang bahasa Jawa, itu banyak sekali teorinya Ki Hajar Dewantara. Tapi ini cuma salah satu contoh saja. Kalau anak itu kalau diberi masukan dengan cara intrinsik, dengan cara yang yang halus, yang itu insya Allah intinya menyadarkan anak agar anak itu mau dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan dan dorongan, seperti itu. Sebenarnya kita sudah menerapkan, salah satunya adalah profil pelajar Pancasila, itu kan ada 5. Nah, nanti ada di sini di step selanjutnya. Kita langsung saja ke konsep budaya positif. Budaya positif, Bu Ida, ini kebablasan nggak Bu Ida? Coba yakin. Oh enggak, lanjut Bu Ida. Disiplin positif. Lanjutnya lagi. Nah, harusnya ini dulu tadi Bu Ida, berarti kelewatan. Nah, disiplin, menurut ibu-ibu, disiplin itu apa? Menaati peraturan. Terus apa lagi? Disiplin, pokoknya kau itu disiplin begitu. Lutfi, harus disiplin. Apa itu disiplin? Tertib, menaati peraturan. Sebenarnya kalau di disiplin yang dimaksud di sini itu sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, seperti itu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kayaknya susah ya Bu ya. Dalam budaya kita, mana disiplin dimanai
dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya betul. Kamu harus disiplin terus saat ini rasanya betul nyaman. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal, motivasi dari diri sendiri, seperti itu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nek awake dhewe mboten saged mendisiplinkan diri, perlu itu dorongan dari luar itu juga perlu, seperti itu. Yang berasal dari bukan dari diri kita sendiri, ya. Beda, yang sebelahnya beda, set yang sini beda. Kalau yang sananya beda, Budwi salah set ya. Yang satunya beda. Nah, ini. Oh ya, berarti yang depan dulu. Salah set. Ya, ini konsep di modul ini, di budaya positif ini terdapat yang dipelajari ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi. Nah, yuk lanjut Bu Ida. Sebelum dimulai lagi, saya tadi lupa ya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berhubungan dengan ini. Keyakinan kelas itu adalah aturan. Sebenarnya kita sudah melaksanakan tiap hari aturan di kelas, seperti aturan apa saja kan saat kita bermain. Seperti itu ya aturan kelas. Nah, berhubung kita sedang berdiskusi ya ini ya, kita mau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ibu-ibu yang diinginkan apa? Misalkan sing cepet Bu Dwi, rasa suwe-suwe. Kayak membuat peraturan apa namanya? Peraturan kegiatan keyakinan kelas itu. Mainannya yang menarik. Terus apa lagi? Sebelum Bu Dwi menyampaikan sampai akhir. Keyakinan kelas, aturan kelas, kesepakatan bersama. Seperti itu keyakinan kelas itu sama dengan itu. Apa? Rasa suwe-suwe sak jam wae. Atau bagaimana? Engkau saya mau bolos Bu Dwi, boleh seperti itu. Ya, itu namanya keyakinan kelas. Ya, kita lanjut ya. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara menghasilkan sebagai bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini termasuk tadi kontrol diri yang dari intrinsik yang bisa kita terapkan ke anak-anak biar untuk membangun, intinya mendorong. Bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Nah, ini bisa diterapkan ke anak-anak untuk dorongan eksternal, dorongan intrinsiknya biar bisa terbangun. Sebenarnya kita sudah menerapkan juga. Yuk lanjut Bu Ida. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. 3 motivasi positif. Yang pertama, menghindari kenyamanan atau hukuman. Teori motivasi positif, motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Ini yang biasanya diharapkan oleh anak-anak ya. Anak-anak itu kan pengennya nyaman, rasa nyaman di antara murid dengan guru. Yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Anak-anak itu kan suka sekali, misalkan dikasih apa? Penghargaan. Wah, senang. Cuma bintang 1 pun mereka akan senang. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Menjadikan orang yang mereka inginkan ini menjadi figurnya anak-anak. Wah, Bu Isti itu selalu ceria. Nah, seperti itu kan menjadi figur seperti yang diinginkan oleh anak-anak. Yuk, lanjut Bu Ida.
Hukuman dan penghargaan. Nih, identitas kegagalan hukuman itu jika sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Ini definisi hukuman. Hukuman ke anak itu kalau gagal nih, gagal itu hukuman, maksudnya hukuman yang kita terapkan ke anak-anak itu gagal, anak-anak itu kok bisa membekas ya biasanya. Itu biasanya anak itu mempunyai sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kadang anak itu merasa aku wedi harus duit, nah seperti itu. Terus tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang, ini dampaknya. Jadi kedepannya misalnya ada hukuman itu, kalau kegagalan itu anak-anak akan merasakan seperti ini. Misalnya tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu panjang, kayak apa ya, trauma ya? Ketakutan. Nah itu termasuk Wahyu, itu termasuk poin yang kedua. Korban mendapatkan keadilan, jadi nanti efeknya akan menjadi minder, takut, minder, wedi. Nah seperti itu. Murid merasa tersakiti dan itu biasanya membekas ya, kayak gitu nek. Hukumannya itu gagal, maksudnya anak-anak itu tidak mau menerima, seperti itu. Nah, dikatakan sukses apabila ada konsekuensinya, dan disiplin itu ada konsekuensinya dan restitusinya. Sesuai harus terjadi. Misalnya ada anak yang bercerita, Bu, kayak nakali aku, seperti itu. Kita yang nakali itu siapa? Kita harus mendatangkan 2 anak itu, tidak harus percaya dengan 1 anak. Nah seperti itu. Terus tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu pendek. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Jadi langsung hilang, ngelaleke. Jadi ora dingen-gen. Korban bisa diabaikan. Nah misalnya dinakali karena jadi apa namanya? Ada kan tipe anak yang seperti itu. Aku udah dinakali kayak terus cuek, gitu. Terus murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti atau murid anak mendapatkan penguatan. Kalau restitusi itu nanti ada yang namanya segitiga restitusi, nanti di poin berikutnya. Cara menyelesaikan masalah ke anak, restitusi itu ya. Cara menyelesaikan masalah ke anak tanpa harus, tapi kita biasanya langsung refleks, Dene itu sebenarnya tidak seperti itu. Hasilnya dipanggil, terus baru kita nasihati face to face. Iya. Solusinya, waduh, ini pertanyaan yang berat ini. Sudah face to face yang itu terjadi dan terjadi lagi. Nah itu berarti perlu diskusi dengan orang tuanya. Wah itu harus ke konseling gitu. Nanti ke konseling gitu, harusnya orang tuanya dikonselingkan. Yuk lanjut Bu Ida. Sudah ya. Keyakinan kelas lah, yang ini tadi ya, yang keyakinan kelas. Tadi saya lupa ya, di depan itu mau bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu seperti aturan main. Kalau kita sudah menerapkan aturan main, apakah aturan main kita saat belajar, misalnya berjalan di dalam kelas, berbagi sama teman, dan lain seperti itu. Ini bisa diterapkan untuk kita saat rapat seperti ini. Keyakinan kelas, keyakinan saat rapat. Apa toh yang mau sebelum rapat selesai itu, misalnya 1, yuk kita bikin aturan keyakinan kelas. Rapatnya sak jam Bu. Oh ya. Terus nanti misalnya habis rapat bakso Bu. Nah seperti itu bisa dibentuk di awal kegiatan. Kalau anak-anak namanya aturan main, sebenarnya kita sudah menerapkan.
ya Kak, tapi namanya berbeda ya. Kalau di kelas namanya aturan main, kalau aturan keyakinan kelas atau aturan kelas itu lebih ke umum. Misalnya kalau ke toilet bilang ke bu guru, seperti itu. Kalau dijemput bersalaman, itu lebih ke umumnya ya. Sekarang garis besar secara umum. Yuk lanjut Bu Ida. Ini sama dengan aturan kelas. Kita sudah menerapkan. Pembentukan keyakinan. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dengan kata positif, misalnya tidak boleh lari, lebih baik dikatakan berjalan saja. Contoh ya, itu cuma contoh. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Masa oke 1, 2, nanti kalau sudah hafal ditambahi lagi. Yang ketiga, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita lihat keadaan kelas kita, misalkan tempatnya Bu Isti ada yang makan, nah itu bisa dijadikan aturan kelas, boleh makan setelah selesai belajar, nah, seperti itu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bisa ditawarkan ke anak dulu sebelum kita menetapkan keyakinan kelasnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan kemarin sudah 3 keyakinan kelas, di hari berikutnya kita menanyakan ke anak lagi. Misalkan ada masukan dari anak, boleh kita bikin keyakinan kelas itu ditambahkan dari yang kemarin. Hampir mirip dengan aturan main, tapi ini lebih umum. Kalau aturan main kan sekedar di mainan pas kegiatan main, tapi kalau keyakinan kelas itu lebih cenderung ke yang umum seperti itu. Yuk lanjut Bu Ida. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup tidak perlu makan, minum. Anak-anak itu juga perlu. Kalau berangkat sekolah sebaiknya dinasihati untuk sarapan dulu seperti itu, karena mereka membutuhkan bertahan hidup. Orang sarapan tekan sekolah terus loyo, terus akhirnya mengharap makan jajan seperti itu. Terus yang kedua adalah kesenangan. Anak itu perlu kesenangan. Jadi kegiatan yang menyenangkan. Yang sekolah yang menyenangkan. Biasanya kalau di sini anak-anak malah betah ya. Terus yang kedua adalah kebebasan. Maksudnya kebebasan di sini artinya kebutuhan akan pilihan, terutama saat pembelajaran. Kita sudah menerapkan ya. Kita suruh anak memilih kegiatan lain yang mana, itu kita sudah menerapkan sebenarnya. Ya. Yang keempat, kasih sayang dan rasa terima kasih. Kasih sayang, pelukan. Bu Lutfi, halo. Seperti itu, anak akan merasa senang sekali. Penguasaan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan pengakuan terhadap kemampuannya. Misalkan Bu Lutfi itu, aku iso loh Bu Isti, aku bisa meronca loh. Wah, terus ekspresinya Bu Isti sangat gembira. Wah, iya kak Bu Lutfi, Bu Isti, muridnya tadi siapa? Nah, dikasih bukan serius, tapi lebih cenderung ke kata-kata yang positif, kayak pujian. Nah, seperti itu. Anak-anak itu butuh seperti itu. Ya, lanjut Bu Ida. Restitusi atau 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 restitusi. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum, adalah seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Ya, kita sebagai sebenarnya ada contoh kasus, misalnya ada kasus gitu kan. Ada kasus, saya bacakan dulu ya. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah adalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman
bersalah atau rendah hati, rendah diri. Yang ketiga, teman atau guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid menjadi persuasi. Yang keempat, pemantau adalah memantau berarti mengawasi. Yang kelima, manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini restitusi itu sebenarnya ini untuk guru, Guru itu bisa sebagai penghukum. Penghukum itu maksudnya bisa diposisikan sebagai penghukum. Misalkan ada dua anak yang bermasalah. Terus guru itu boleh menentukan hukuman, tapi hukuman dengan yang positif seperti yang di depan tadi ya, bisa menentukan hukuman untuk kedua anak tadi, boleh menentukan, tapi dengan hukuman yang positif seperti yang tadi ya, yang saya paparkan di depan tadi, bukan hukum tak sabet ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini bisa diterapkan oleh guru dengan cara menasehati dengan cara lembut seperti Bu Lutfi ini sepertinya ya. Bu Lutfi itu sering sini kayak si siapa, putranya Bu Dita, si Azril itu kan nggak mau masuk kelasnya Bu Sri itu, dengan suara lembutnya Bu Lutfi akhirnya bisa di kelas A lagi. Tapi di kelasnya siapa, Bu Sri atau Bu Lutfi? Oh, Bu Lutfi ya, seperti itu. Terus yang ketiga, bisa sebagai teman. Maksudnya bisa sebagai teman itu kita saling bicara dengan anak yang bermasalah itu. Terus yang keempat, bisa sebagai pemantau. Pemantau itu cukup kita mengawasi kepada anak yang bermasalah tadi. Kita lihat, misalnya nanti semakin meremen, ya perlu kita memposisikan sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah. Tapi anak itu tidak anak itu, jadi kita sebagai pemantau ini ngamati, itu tidak terlalu berbahaya, ya kita cukup memantau saja. Terus bisa sebagai manajer. Nah, manajer ini seperti dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Manajer itu membimbing ya, sepertinya membimbing. Nah, seperti itu. Ya, lanjut Bu Ida. Restitusi, ini ada YouTube-nya Bu Dwi. Sudah bikin video tapi di YouTube, bisa nggak ya? Nggak bisa ya, coba harus link YouTube. Itu kemarin contohnya saya itu ambil video anak yang sedang bermain ayunan di depan kelas itu, anak itu berdiri, jadi main ayunan itu berdiri sambil main ayunan berdiri, tapi tanpa settingan, memang sengaja tanpa saya setting. Dan setelah itu saya menerapkan buatan kangsenan itu memang sengaja saya cari yang murni. Kalau anak TK itu kan kan kasusnya cuma seperti itu lah Bu, kebanyakan. Ada anak dua itu Ainun sama siapa yang main kelas B3, saya shooting ada itu saudara di situ pada itu pas main ayunan cuma tak shoot. Setelah itu anak saya panggil berdua itu, tak lihatin video yang saya rekam ke anak itu. Terus saya bertanya ke anak-anak tersebut, menurut anak-anak itu benar apa salah? Ya, si anak itu menjawab salah Bu Dwi, seperti itu. Jadi setelah itu terus apa yang harus kamu lakukan kalau ini salah? Ternyata anak tersebut bisa menjawab, kalau bermain ayunan harus duduk. Oh ya, berarti benar apa salah kalau duduk? Benar. Dan di akhirnya di pas bermain saya amati dan saya video, nggak saya shooting, tidak saya setting, itu langsung duduk. Itu ada videonya kemarin. Mana ya? Nah ini coba beda. Kemarin sudah saya setting di video cukup beda. Secara alami kemarin itu yang mana ya? Itu betul. Ini adalah salah satu contohnya penerapan segitiga restitusi. Next seperti
yang di videonya saja, nggak ada suaranya. Nah ini muter nggak ada videonya. Nah seperti ini videonya. Itu alami tanpa settingan dan mereka malah action. Saya video itu malah action, malah senang sekali. Ini perbandingan ya, yang sini tadi ya duduk, terus yang sana berdiri. Terus video ini saya lihatin ke Ainun sama Jasmine. Lanjut Bu Ida, dia videonya di agak dicepetin. Bisa nggak? Ya, pas posisi duduk ayunan, coba Bu Ida. Oh, kebablasan. Stop. Ada nggak ya videonya? Kemarin terus mereka menerapkan langsung duduk. Kalau enggak keset atau disambung, itu salah satu contoh saja untuk menerapkan segitiga restitusi cara menasihati ke anak. Ya, lanjut Bu Ida. Nanti bisa dilihat di link YouTube saya, bisa. Tanpa yang tanpa ini tanpa atas ya. Yang tadi, nah diapositif. Lanjut tadi nomor berapa? Lupa ya. Keyakinan kelas sudah. Restitusi. Nah ini segitiga restitusi. Dibesarkan misalnya udah. Nah, segitiga restitusi. Yang pertama itu yang perlu dilakukan adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan ini. Menstabilkan identitas itu maksudnya kayak nasihat itu. Terus yang kedua, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Yang ketiga, validasi tindakan. Jadi intinya kalau ada anak yang salah itu kita kayak bimbingan konseling ya, atau bimbingan apa, terus kita nasihati. Setelah itu membuat keyakinan kelas solusi. Kalau bisa solusi itu yang bisa dimunculkan dari anak itu bisa mengatasi masalahnya. Jadi belajar menyelesaikan masalah dengan sendirinya, dan kita bikin peraturan menjadi keyakinan kelas. Intinya segitiga restitusi itu seperti itu. Yuk, Frida lanjut. Thank you, sudah selesai. Ini adalah yang modul 1 kemarin ya. Terima kasih. Ini adalah aksi nyata, terus lebih seru diskusi yang telah saya dapat selama kurang lebih 3 bulan guru penggerak. Kalau nanti lanjut dari hari Sabtu besok katanya lanjut ke modul berikutnya. Ada salah mohon dimaafkan. Ini dari tangkapan saya. Tangkapan itu apa ya namanya Ibu Isi? Pemahaman. Apa intinya Pemahaman. Oh, yang saya pahami. Ada kekurangannya yang mohon masukannya. Masukan dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Itu teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini untuk menyaksikan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. aksi nyata paparan Ibu Wiryani yang sewu yo, maksudnya ngene lho. Maksudnya ini bukan hanya menjadi teori, maksudnya. Tapi kalau bisa, yang sewu tidak hanya Bu Wiryani yang melaksanakan, tapi ya diusahakan dipraktekkan semua di lembaga ini. Lah itu kan berarti nanti ya cara dene kan penggerak menggerakkan toh ya, jadi tidak hanya
Bu Duriani tok, tapi ya tadi menggerakkan teman-temannya semuanya. Ya kita berusaha semuanya. Apa nek perlu ya nyun sewu, tadi ada aturan apa ya nyun sewu lah. Itu tadi bagus, maaf. Nek iso awake dhewe semuanya berusaha kepada semua anak-anak didik. Nek iso nyun sewu nggih, ojo ngantek nyun sewu dengan suara keras membentak-bentak kopi, soalnya nek mulut membentak-bentak, wah itu menghancur dene wis rontok kabeh ngono hancur dene. Iso mau dadi wedi ra mangkat sekolah mergo ketakutan dengan dengan bentakan guru tadi. Jadi jangan sampai anak takut untuk berangkat sekolah karena ketakutan dengan bu gurunya atau mungkin tadi harus dengan semuanya harus mengatasi anak harus dengan kelembutan dirangkul. Jangan mbak mengulangi ini atau mengulangi ikro. Yuk senang tak pada nanti, tak pada nanti bisa kok ntar langsung ditos yuk anak yang senang ya langsung jaluk apa tanda tangan ya tangan gitu ya ini juga bentuk penghargaan. Bos pokoknya apa anak dituruti ya gitu intinya. Monggo saya dukung, saya bantu Bu Wiryani dan teman-teman. Apa yang menjadi paparannya Bu Wiryani kita laksanakan, kita praktekkan, jangan hanya menjadi teori. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Wahyu dan Bu Dwi. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan ya. Amin. Mengambil ilmunya yang positif dan semoga anak-anak kita juga bisa lebih baik lagi. Amin. Demikian acara yang terakhir yaitu penutup. Saya sebagai pembawa acara banyak kata atau mungkin tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Acara ini saya tutup dengan lafal hamdalah dan kafarul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.